Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Davin Kaihan, delegasi dari SMA Pesantren Unggul Bain Cibadak yang berperan sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang sangat menentang mosi perdebatan kali ini. Yakni, Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang memiliki potensi dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Kami memiliki perbedaan pendapat dan pandangan dengan tim pemerintah mengenai masalah kali ini. Mengapa bisa saya katakan demikian? Karena kami percaya bahwa kewajiban orang tua tidak hanya terbatas pada pengembangan potensi atau bakat yang dimiliki anaknya, melainkan mengenalkan kepada anaknya bahwa dunia itu sangat-sangat luas, dan di dunia itu tidak hanya melulu soal seni, dan menjamin kehidupan anak di masa depan untuk mendapatkan alternatif dari berbagai bidang yang mungkin bisa dia geluti selain bidang seni. Itu merupakan kewajiban orang tua secara utuh. Lalu tadi saudara dari pembicara pertama tim pemerintah sempat mengungkapkan bahwa mengapa seni dipandang rendah di masyarakat, salah satunya adalah stigma mengenai musisi yang buruk karena selalu melakukan bunuh diri dan narkoba. Itu bagi kami seharusnya menjadi pertanyaan dan alibi bagi orang tua untuk mempertimbangkan bahwa anaknya apakah akan masuk ke dalam bidang seni meskipun anaknya memiliki potensi dalam bidang seni itu sendiri. Mengapa bisa saya katakan demikian? Karena faktanya memang seperti itu. Banyak sekali musisi yang bunuh diri dan narkoba. Sebagai contohnya salah satu musisi di Jepang akhir-akhir ini, karena persaingan di industri musik sangatlah ketat sehingga memungkinkan untuk mengadakan atau mendapatkan depresi yang pelariannya berupa bunuh diri dan narkoba. Selain itu, seni akhir-akhir ini diekspresikan sebagai sebuah kebebasan yang tidak bermoral, dan untuk mendapatkan lingkungan atau mendapatkan teman, circle pertemanan yang sama, mereka melakukan hal-hal ini terutama ketika mereka diundang ke konser-konser terkenal yang dilaksanakan oleh suatu vendor. Ini merupakan hal yang sekarang dianggap lumrah dan menjadi pertimbangan bagi orang tua untuk mencelupkan anaknya kepada bidang seni itu sendiri. Dan masalah media, bagi saya itu tidak ada masalah sama sekali, karena media bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai masalah narkoba dan bunuh diri ini. Lalu yang berikutnya, tadi saudara sempat mengatakan bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki minat terhadap estetika dari industri seni ini sendiri karena semakin lelahnya mereka dengan isu rasional seperti perang, seperti politik Amerika yang semakin lama semakin tidak kunjung selesai. Justru itu bagi kami, seni seharusnya hanya menjadi nilai tambah. Seni harusnya sebatas menjadi hobi yang bisa meringankan mereka dari hal-hal tersebut, bukan menjadi sebuah ajang profesionalitas yang justru akhir-akhirnya memiliki tuntutan karir yang membawa mereka kepada isu-isu rasional kembali mengenai karir mereka sebagai seniman itu sendiri. Berlanjut dari sana, tadi juga saudara sempat mengatakan kelanjutan dari argumen saudara tadi bahwa meskipun industri seni semakin besar dan meluas, bagi kami, industri seni bergantung pada minat masyarakat mayoritas yang bergerak secara fluktuatif, berbeda dengan industri yang konvensional yang bergerak di bidang sains dan sosial yang stabil, yang pergerakannya relatif stabil dan cenderung naik. Ini merupakan sebuah pertimbangan lainnya bagi orang tua untuk bisa meyakinkan anaknya bahwa dunia tidak melulu soal seni, dunia bisa jadi soal sains dan hal lain yang harus ditekuni. Contohnya adalah genre-genre musik yang akhir-akhir ini mulai menurun kembali, dan itu kembali lagi pada argumentasi saya di awal bahwa hanya akan menimbulkan rasa depresi karena ketika mereka satu saat bisa berada di puncak rantai industri seni ini sendiri, mereka suatu saat nanti secara tiba-tiba bisa berada di posisi paling bawah. Contohnya genre keroncong sendiri, akhir-akhir ini sudah saya jarang mendengar berita tentang genre keroncong ini sendiri, meskipun industri seni semakin meluas. Dan dengan begitu, orang tua memiliki kewajiban untuk bisa mengenalkan anak-anaknya kepada bidang-bidang lain, terutama bidang-bidang sains, bidang-bidang konvensional lainnya, untuk bisa memiliki alternatif hidup dan menjamin kepastian hidup mereka di masa depan.
apabila mereka tidak bisa menjamin pergerakan industri seni yang begitu fluktuatif, mereka bisa mengambil alternatif-alternatif untuk bekerja di bidang sains, untuk bekerja di bidang sosial, dan ini tercantum dalam kurikulum kita, kurikulum di Indonesia seperti kurikulum 2013, 2015, 2016 dan kurikulum Merdeka Belajar yang masih menyediakan berbagai macam mata pelajaran untuk bisa mereka tekuni. Tak harus menjadi pintar, yang penting mereka mengerti dasarnya dan mereka siap untuk berganti bidang apabila nanti bidang seni tidak lagi menguntungkan hidup mereka dan bahkan mengancam keberlangsungan hidup mereka. Dan memang banyak sekali bakat dari bidang seni ini, bahwa anak-anak yang memiliki bidang seni ini banyak sekali yang berbakat, dan bagi saya hanya mengembangkan bakatnya saja itu merupakan sebuah keputusan yang kurang tepat, karena itu bisa menghilangkan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pembelajaran moral, pembelajaran etika mengenai rasa percaya diri, rasa etos kerja yang akan hilang karena mereka terlalu terlena dengan bakat-bakat yang memang bisa mudah dikembangkan tanpa harus memiliki etos kerja yang maksimal terlebih dahulu. Dan ini juga membawa saya kepada argumentasi saya yang berikutnya, bahwa pekerjaan yang mereka dapatkan suatu saat nanti mungkin akan bersaing dengan orang-orang yang memiliki bakat di bidang tersebut, yang mana bidang tersebut adalah selain bidang seni. Namun itu membawa mereka pada sebuah semangat etos kerja yang tinggi, dan itulah yang diharapkan orang tua di Indonesia terutama, karena orang tua di Indonesia jarang sekali menjamin keuangan anaknya hingga mereka dewasa. Justru mereka lebih bangga ketika anak-anaknya bisa menjamin keuangannya sendiri ketika mereka dewasa. Dan di samping itu, bekerja di industri seni masih memiliki resiko potensi pembajakan yang sangat-sangat tinggi di Indonesia, dan itu merupakan sebuah gerakan yang sangat membahayakan dan sangat berujung fatal bagi anak-anak yang hanya dipersiapkan untuk bekerja di bidang seni. Maka dari itu kami dari tim oposisi menekankan bahwa bagi orang tua harus diajarkan, digiring anaknya untuk bisa menekuni bidang lain, karena bakat dan potensi mereka di bidang seni tidak membatasi mereka untuk bisa belajar di bidang-bidang yang lain. Terima kasih.